Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Jyoti, film India berbahasa Tamil yang dirilis pada Juli 2022. Di mana film ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang sedang hamil besar bernama Arul Jyoti. Tiba-tiba kehilangan bayinya secara misterius. Siapakah yang melakukannya? Dan mampukah polisi memecahkan misteri tersebut? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan kejadian pada pukul 11.45 malam, di mana seorang dokter bernama Aswin mendapat panggilan mendesak untuk melakukan operasi kepada bayi yang baru lahir. Dan Aswin pun terpaksa harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil besar bernama Arul Jyoti. Malam itu Aswin menelpon adik Jyoti bernama Nisa dan memintanya untuk menemani Jyoti malam ini di rumah. Tetapi Nisa menolak sebab ia sedang marah kepada Jyoti karena suatu masalah. Jyoti pun mengatakan kalau dia akan menelpon tetangga mereka bernama Janaki untuk menemaninya malam ini. Setelah Aswin pergi, Jyoti terlihat sedih dan takut ketika melihat berita di TV di mana maraknya kasus penculikan bayi yang baru lahir yang bahkan dilakukan di dalam rumah sakit. Lalu terlihat sebuah mobil berwarna merah berhenti di depan rumah Jyoti. Dan terlihat seseorang memakai jas hujan masuk dan mengetuk pintu rumah Jyoti. Kemudian bayi Jyoti terlihat sudah dikeluarkan dari perutnya. Dan tidak lama kemudian, tetangga Jyoti yaitu Janaki datang dan menemukan Jyoti yang sudah dalam keadaan pingsan dengan perut yang sudah mengecil. Janaki yang panik dan takut langsung menghubungi suaminya yaitu seorang polisi bernama Sakti dan memintanya untuk pulang. Saat tiba, Janaki pun langsung membawa Sakti ke dalam rumah Jyoti. Melihat kondisi Jyoti yang kritis, Sakti langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Sakti menghubungi Aswin yang masih di dalam mobil dan memberitahukan kondisi Jyoti. Dan ia menyuruh Aswin untuk segera datang. Sakti lalu kembali ke rumah Jyoti. Dan di mobil, Sakti memberitahukan pada bawahannya bernama Mutu jika Jyoti seharusnya melahirkan dalam waktu 4 hari ke depan. Tetapi seseorang telah menculik bayinya terlebih dahulu dan meninggalkan Jyoti dengan kondisi bekas sayatan sesar yang belum sepenuhnya dijahit. Dan pada pukul 1.40 pagi, Sakti bersama Mutu tiba di rumah Jyoti dan memeriksa di dalam rumah. Dan di sana, mereka pun menemukan cetakan sepatu pelaku. Lalu Sakti memanggil tim forensik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan di rumah sakit, Janaki masih terlihat takut dengan kejadian ini. Janaki sangat senang dengan kehamilan Jyoti. Dan ia pun selalu membantu dan menemani Jyoti. Walaupun ia merasa sedikit iri dengan Jyoti, sebab Janaki divonis oleh dokter tidak bisa mengandung. Lalu pada pukul 6 pagi, Sakti kembali ke rumah sakit dan menanyakan kondisi Jyoti kepada dokter. Dokter mengatakan jika Jyoti masih berada di ruang ICU. Dan dokter pun mengatakan jika jahitan yang belum selesai di perut Jyoti terlihat seperti dijahit oleh seseorang yang profesional. Dan pasti dijahit oleh ahli bedah yang biasa melakukan operasi. Tidak lama kemudian, Aswin tiba di rumah sakit. Ia pun terkejut ketika melihat kondisi Jyoti dengan perut yang sudah kempes.
Aswin pun bertanya pada Sakti di mana bayinya. Dan Sakti pun menjelaskan yang sebenarnya terjadi pada Aswin, yang membuat Aswin sangat sedih dan terpukul. Setelah itu Sakti menanyakan pada Aswin apakah Joti tidak memiliki kerabat lain yang bisa menjaganya saat Aswin pergi. Lalu Aswin pun mengatakan jika Joti hanya memiliki seorang adik bernama Nisa, tetapi hubungan mereka sedang tidak baik karena Nisa selalu mengklaim jika kekayaan yang ditinggalkan ayah mereka adalah miliknya, dan ia selalu meminta itu kepada Joti. Kemudian mereka memeriksa CCTV di rumah Joti dari ponsel Aswin, di mana terlihat seorang pria bernama Rangga masuk ke dalam rumah Joti malam itu. Rangga adalah supir Aswin, tetapi sudah dari 10 hari yang lalu, ia tidak pernah muncul untuk bekerja. Aswin pun menjadi bingung mengapa tiba-tiba ia datang malam itu. Ditambah beberapa menit setelah Rangga masuk ke dalam rumah, CCTV pun dimatikan. Aswin lalu memberitahukan tentang Rangga jika ia sangat dekat dengan Joti. Rangga selalu menjaga dan membantu pekerjaan Joti, dan alasan ia melakukan semua itu karena Joti mengingatkan Rangga pada adiknya yang hilang waktu kecil. Dan 10 hari yang lalu, Rangga ingin meminjam uang pada Aswin, tetapi Aswin tidak meminjamkannya. Dan Aswin merasa jika itulah alasan Rangga tidak pernah datang lagi bekerja. Lalu Sakti meminta Aswin untuk mengirimkan alamat dan foto Rangga padanya. Muthu dan Sakti mulai mencurigai Rangga sebagai pelaku. Sakti lalu mengirimkan foto Rangga kepada polisi patroli dan informannya. Lalu mereka pergi ke rumah Rangga, tetapi rumahnya sudah digembok dan Rangga sudah pergi dengan membawa tas. Tetapi salah satu informan Sakti melihatnya dan lalu melaporkannya pada Sakti. Sakti pun langsung pergi ke lokasi Rangga dan langsung membawa Rangga dengan mobil. Di mobil, Muthu langsung bertanya di mana Rangga menyembunyikan bayinya, tetapi Rangga justru terlihat bingung. Lalu Muthu bertanya mengapa Rangga tidak datang bekerja 10 hari terakhir. Dan Rangga mengatakan jika ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan Aswin pun mengetahui itu. Lalu Sakti menunjukkan foto rekaman CCTV saat Rangga datang ke rumah Joti malam itu. Dan Sakti pun berasumsi jika setelah Rangga masuk, ia lalu mematikan CCTV, kemudian menyayat perut Joti, lalu mencuri bayinya dan melarikan diri. Rangga pun terlihat terkejut mendengar itu. Rangga mengatakan jika malam itu ia datang ke sana untuk mengambil uang yang dijanjikan Joti untuk pengobatan ibu Rangga tanpa sepengetahuan Aswin. Dan Rangga tidak tahu mengapa CCTV di sana mati, karena setelah ia mengambil uangnya, tidak lama kemudian ia pergi. Sakti lalu meminta Rangga untuk menghubungi rumah sakit tempat ibunya dirawat untuk mengkonfirmasi yang dikatakan Rangga. Dan setelah ditelepon, ternyata memang benar jika ibu Rangga dirawat di rumah sakit dan Rangga yang membayar administrasinya. Lalu Sakti bertanya apakah Rangga mencurigai Nisa. Dan Rangga dalam keadaan ragu mengatakan jika ia pernah melihat Nisa bertengkar dengan Joti di rumahnya. Dan Nisa mengancam akan menghabisi Joti jika Joti tidak memberikan bagiannya. Setelah itu Sakti menyuruh Rangga pergi, lalu mereka pergi menemui Nisa. Saat bertemu, Sakti pun langsung bertanya di mana Nisa semalam. Dan Nisa mengatakan jika dia sedang di rumah. Lalu Sakti kembali bertanya kapan terakhir ia bertemu Joti. Dan Nisa mengatakan 2 hari yang lalu. Kemudian Sakti pun bertanya untuk tujuan apa. Lalu Nisa mengatakan jika ayah mereka mewariskan 75% kekayaan kepada Joti dan ia pergi untuk membahas itu. Setelah itu Nisa mengajak mereka ke ruangannya. Lalu di sana Nisa mengatakan jika Joti bukanlah kakak kandungnya.
Dan memang benar, Jyoti sebenarnya diadopsi dari panti asuhan dan Nisa lahir setelah itu. Orang tua mereka selalu menganggap Jyoti sebagai pembawa keberuntungan. Karena setelah mengadopsi Jyoti, hal-hal baik selalu datang kepada orang tua mereka, termasuk lahirnya Nisa. Dan orang tua mereka lebih menyayangi Jyoti daripada Nisa. Dan ketika Nisa mengetahui Jyoti adalah anak yang diadopsi, ia pun mulai membenci Jyoti. Ditambah, sebelum orang tua mereka meninggal karena kecelakaan, orang tua mereka sudah mewariskan 75% kekayaan mereka kepada Jyoti. Dan Nisa sebagai anak kandung tidak bisa menerima itu. Kemudian ketika Sakti dan Muthu memberitahukan apa yang terjadi pada Jyoti, Nisa pun terlihat sangat terkejut. Sakti dan Muthu mencurigai Nisa sebagai pelaku, tetapi Nisa mengatakan walaupun ia membenci Jyoti, tetapi ia tidak mungkin tega melakukan itu. Sebelum Sakti dan Muthu pergi, Nisa mengatakan jika ia pernah melihat seorang pria yang selalu membuntuti Jyoti beberapa bulan lalu saat mereka sedang di kedai kopi dan di rumah sakit Aswin Raj milik Aswin. Dan ketika Sakti dan Muthu memeriksa CCTV di rumah sakit, mereka tidak bisa melihat dengan jelas wajah pria yang membuntuti Jyoti. Tetapi petugas rumah sakit di sana mengatakan jika ia mengenalnya. Karena pria tersebut sebelumnya sering ke sini untuk pemeriksaan rutin istrinya. Dan suatu hari ia mengamuk di rumah sakit. Lalu Sakti pun meminta alamat pria tersebut dari petugas rumah sakit. Kemudian pada pukul 9 pagi, mereka pun mendatangi alamat pria tersebut yang diketahui bernama Arun. Tetapi yang berada di rumah adalah kakaknya bernama Ilango. Muthu pun menanyakan Arun untuk penyelidikan. Tetapi Ilango justru mengajak mereka keluar untuk membicarakan Arun karena istrinya membenci Arun. Sakti pun bertanya mengapa Arun pernah mengamuk di rumah sakit. Lalu Ilango mengatakan jika semuanya berawal saat Arun menikahi istrinya. Dan ketika istrinya hamil, Arun memeriksakan kehamilannya di rumah sakit Aswin Raj. Dan saat kehamilan istrinya sudah memasuki bulan persalinan, Arun mendapat pekerjaan penting di luar kota, yang membuat Arun menitipkan istrinya di rumah Ilango. Tetapi istri Ilango terlihat tidak menyukai itu. Arun tidak sempat pulang untuk persalinan istrinya. Dan beberapa hari setelah persalinan, Arun pun pulang. Namun sayangnya, ketika tiba di rumah Ilango, ia pun mendapatkan istri dan anaknya sudah meninggal karena komplikasi persalinan. Yang membuat Arun sangat sedih ketika mendatangi makam istri dan anaknya. Ilango mengatakan jika sudah 3 bulan Arun pergi dan ia tidak mengetahui kabar Arun sekarang. Lalu Muthu mengatakan kemungkinan Arunlah yang menculik bayi Jyoti, istri dari pemilik rumah sakit Aswin Raj, demi balas dendam. Dan itu membuat Ilango terkejut. Di rumah sakit Nisa datang mengunjungi Jyoti. Sedangkan di mobil, Sakti mendapat laporan dari petugas lab yang menguji sampel darah di rumah Jyoti. Dan mereka menemukan 2 golongan darah dengan kisaran umur yang tidak jauh, yaitu sekitar 25 tahun dan 30 tahun. Dan dipastikan jika keduanya adalah perempuan. Muthu mengatakan jika Jyoti berumur 25 tahun. Dan jika pelakunya berumur 30 tahun, berarti bukan Nisa pelakunya. Lalu Muthu pun bertanya, siapa yang memberitahukan Sakti pertama kali? Dan orang itu adalah Janaki. Kecurigaan pun mulai mengarah ke Janaki yang membuat Sakti dilema. Karena memang selama ini Janaki sangat ingin memiliki anak.
Bahkan ia pernah meminta pada Jyoti, jika Jyoti melahirkan 2 anak, maukah Jyoti memberikan 1 anaknya untuk diadopsi Janaki. Sakti pun lalu pulang menemui Janaki di rumah. Lalu Sakti menanyakan mengapa Janaki datang ke rumah Jyoti malam itu. Jyoti mengatakan malam itu ia mendengar suara bayi dari rumah Jyoti. Karena khawatir, ia pun pergi ke rumah Jyoti. Tetapi saat ia membunyikan bel dan mengetuk pintu rumah Jyoti, tidak ada satupun yang membuka. Karena itulah ia memutuskan untuk masuk lewat pintu belakang. Dan ketika ia memaksa membuka pintu, tangannya pun terluka terkena gagang pintu. Dan ketika ia masuk, ia pun terkejut melihat pintu depan rumah Jyoti sudah terbuka. Dan Jyoti tergeletak pingsan di kamar dengan kondisi seperti habis melakukan operasi sesar, tetapi bayinya sudah hilang. Sakti mengatakan jika mereka menemukan darah seorang wanita berumur 30 tahun di rumah Jyoti. Dan Janaki tiba-tiba teringat dengan dokter yang pernah memeriksanya, yaitu Dokter Kamini. Lalu Janaki mengatakan pada Sakti jika suatu hari ia pernah melihat Kamini bersama Aswin. Janaki menelpon Jyoti dan memberitahukannya. Tetapi Jyoti tidak mempercayai Janaki. Sakti dan Muthu lalu mendatangi Kamini di rumah sakit. Dan saat mereka sedang menginterogasi Kamini, salah satu dokter di sana bernama Santi masuk karena ia ingin meminta izin pada Kamini untuk pergi sebentar. Walaupun kecurigaan kepada Kamini sangat kuat karena Kamini adalah mantan kekasih Aswin, ditambah Kamini seorang ahli bedah dan juga seorang perempuan, di mana pelaku yang mengoperasi Jyoti adalah seorang perempuan dan ahli dalam melakukan operasi bedah. Tetapi Kamini memiliki alibi kuat jika pada malam kejadian ia sedang bersama temannya di sebuah pub. Dan itu dikonfirmasi oleh teman Kamini saat ditelepon. Sebelum pergi, Sakti meminta sampel darah dari Kamini. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada petugas lab. Petugas lab mengatakan jika mereka sudah hampir memecahkan kasus ini karena tersangka mengidap penyakit khusus, yaitu penyakit talasemia atau penyakit kelainan genetik, di mana jika pasien yang mengidap penyakit ini berumur di bawah 30 tahun, maka mereka harus mengganti darah mereka setiap 17 hari sekali. Dan jika di atas 30, maka mereka harus mengganti tulang dan sumsum tulang mereka. Tetapi itu jarang terjadi. Saat di mobil, petugas lab melaporkan jika sampel darah Kamini tidak cocok dengan tersangka. Dan itu membuat Muthu dan Sakti bingung karena Janaki juga tidak mengidap penyakit ini. Lalu Sakti meminta Muthu untuk memeriksa semua bank darah di sekitar kota dan mendapatkan daftar semua orang yang mendapatkan darah selama 6 bulan terakhir. Setelah mendapatkan daftarnya, Sakti pun memeriksa. Di waktu bersamaan, Muthu mendapat laporan dari petugas yang memeriksa daftar panggilan yang diterima dari tower di sekitar rumah Jyoti malam itu. Di mana hasil pemeriksaan Sakti dan laporan Muthu, keduanya mendapatkan nama yang sama, yaitu Santi atau Dokter Santi yang bekerja di rumah sakit Kamini. Sakti dan Muthu langsung mendatangi Santi dan menginterogasinya di mobil, dan mereka bertanya di mana bayi Jyoti. Tetapi Santi mengatakan jika ia tidak tahu. Namun setelah diinterogasi dengan keras oleh polisi wanita, Santi pun mengatakan jika yang membawa bayi Jyoti adalah Rangga. Rangga lah yang membawa Santi ke rumah Jyoti, tetapi ada orang lain yang memintanya melakukan itu. Sedangkan di rumah sakit, terlihat Jyoti sudah mulai siuman. Sakti pun langsung pergi ke rumah sakit. Dan ternyata
orang yang menyuruh Rangga melakukan semua ini pada Jyoti adalah Jyoti sendiri. Dan itu membuat orang-orang yang ada di sana terkejut, termasuk suaminya Aswin. Dan alasan Jyoti melakukan semua ini adalah suaminya, yaitu Aswin. Dan semua itu berawal dari telepon Janaki yang mengatakan jika ia melihat Aswin bersama Kamini. Awalnya Jyoti tidak percaya, tetapi saat Rangga datang meminta bantuan untuk ibunya yang sakit, ia pun bertanya tentang Aswin kepada Rangga. Setelah diberitahu Rangga, Jyoti pun mulai percaya dengan yang dikatakan Janaki. Tetapi bukan itu saja, Rangga juga memberitahukan bisnis kotor yang dilakukan Aswin di rumah sakitnya. Rangga mengatakan jika ia pernah mengantarkan tetangganya melahirkan di rumah sakit Aswin. Aswin yang melakukan operasi dan tetangga Rangga melahirkan bayi laki-laki. Rangga sempat melihat bayi tersebut saat tetangganya masih tak sadarkan diri. Tetapi saat ia keluar dan kembali untuk membeli obat, ia pun melihat tetangganya menangis karena petugas rumah sakit mengatakan jika bayinya sudah meninggal. Rangga pun terkejut dan ingin pergi untuk menemui Aswin. Namun saat sampai di depan ruangan Aswin, ia pun melihat pasangan kaya keluar dari sana membawa bayi yang sama dengan bayi tetangga Rangga yang sempat ia lihat. Dan pada malam harinya, ia melihat Aswin membawa uang yang banyak. Dan Rangga mendengarkan pembicaraan Aswin dengan seseorang tentang bisnis ini di telepon. Setelah itu Rangga diam-diam memeriksa catatan rumah sakit. Dan ia pun menemukan nama-nama ibu dari 12 anak yang lahir di sana memiliki perbedaan dalam daftar registrasi pasien dan akte kelahiran anak. Karena anak-anak wanita miskin yang melahirkan di rumah sakit Aswin dijual kepada orang kaya. Lalu orang tuanya diperlihatkan bayi yang sudah mati dari lab. Setelah mengetahui semua itu dari Rangga, Jyoti pun sangat terkejut. Kemudian Jyoti mulai mengunjungi rumah-rumah korban demi mengetahui rasa sakit mereka. Dan itu membuat Jyoti sangat sedih dan marah. Dan untuk menghilangkan kemarahannya, Jyoti selalu melakukan tarian Bharatanatyam. Dan malam itu ketika Jyoti melakukan tarian, perutnya mengalami kontraksi. Dan di waktu yang sama, Rangga datang malam itu. Melihat keadaan Jyoti, Rangga ingin menelpon ambulans, tetapi dihentikan oleh Jyoti. Demi membalas dan membuat Aswin juga harus memahami rasa sakit mereka yang kehilangan bayinya, Jyoti pun meminta Rangga untuk melakukan semua ini. Rangga lalu menghubungi Santi dan memintanya datang ke rumah Jyoti. Setelah itu Rangga mematikan CCTV. Saat Santi datang, Rangga pun menjelaskan yang diminta Jyoti. Dan mereka meminta bantuan Santi untuk melakukan operasi di rumah. Santi pun lalu meminta Rangga untuk mengambil peralatan operasi di rumahnya. Dan ketika Rangga kembali, Santi pun melakukan operasi sesar pada Jyoti. Operasinya pun berhasil. Tetapi saat menjahit kembali perut Jyoti, tangan Santi tertusuk jarum dan terluka karena terkejut mendengar Janaki yang membunyikan bel rumah. Karena itulah jahitannya tidak selesai. Namun ketika Rangga hendak mengembalikan bayinya kepada Jyoti di rumah sakit, tiba-tiba kepalanya dipukul oleh seseorang dengan kayu, lalu bayi Jyoti dibawa dengan mobil. Rangga pun mengejarnya dengan motor. Di waktu yang sama, Sakti menelpon Rangga untuk menanyakan bayi Jyoti. Dan Rangga pun memberitahukan yang terjadi. Sakti langsung pergi ke lokasi yang diberitahukan Rangga.
di mana terlihat pria tersebut mencoba untuk membunuh bayi Joti, tetapi dihentikan Rangga. Dan ternyata pria itu adalah Ilango, kakak Arun. Dan Arun sebenarnya sudah meninggal karena tidak mampu menerima kematian istri dan anaknya. Dan saat Joti menceritakan tentang Aswin, ternyata Ilango mendengarkan dari luar ruangan Joti. Dan karena itulah ia ingin membalas dendam pada Aswin dengan membunuh bayinya. Tetapi Sakti tiba di sana dan langsung menyerang Ilango. Hingga akhirnya Sakti berhasil menghentikan Ilango dan membawa kembali bayi tersebut kepada Joti. Joti pun terlihat bahagia, tetapi Joti justru memberikan bayinya kepada Janaki dan meminta Janaki untuk mengadopsi dan merawat bayinya. Setelah itu, Aswin pun akhirnya ditangkap, dan bayi-bayi yang sempat dijual akhirnya dikembalikan kepada orang tua kandung mereka masing-masing. Termasuk bayi Arun yang diberikan kepada Ilango. Saat Rangga menunjukkan foto adiknya yang dulu hilang kepada Ilango, ternyata foto itu adalah foto kecil Joti. Dan Joti ternyata sebenarnya adik Rangga yang hilang waktu kecil. Di akhir film, Joti pun memberikan semua kekayaan ayah mereka kepada Nisa dan ia memilih untuk kembali ke panti asuhannya dulu dan merawat anak-anak yatim piatu di sana. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Joti, di mana yang merencanakan semua ini adalah Joti sendiri demi menyadarkan suaminya. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.